Selamat sore Pak Doni. Selamat sore Mas Agung. Ini sore kan ya Pak ya? Sore. Iya benar ya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali lagi bersama Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menginspirasi tapi juga mengedukasi dan lain-lainnya untuk masyarakat. Gimana Pak Doni, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya nih. Agung sehat? Sehat nih, saya juga Pak, alhamdulillah. Tapi pikiran saya terganggu Pak. Waduh, kenapa nih? Dengan adanya ini Ya, kata RU. baru aja mau ngomong kayak seperti saya ini terpanggil untuk demo Pak. Demo masak apa demo jalanan? Merasa saya itu nggak boleh, diri saya itu harus harus mandiri gitu, harus nggak manja lah gitu, ini memperjuangkan hak-hak gitu. Nah gitu, jadi memang saya di sini berpikir Pak, ketika ada seseorang gitu ya, seseorang atau misalnya saya sendiri atau siapapun itu, dia merasa bahwa dirinya itu ingin melakukan sesuatu, tapi sesuatu itu dia tidak lakukan karena dia malas misalnya, dan dia hanya menyuruh orang lain untuk melakukan hal itu. Contoh misalnya dia pengen masak gitu kan, atau pengen demo gitu. Tapi dia malas demo kan, dia malas demo tuh. Nah, setelah itu dia menyuruh orang lain untuk demo. Nah gitu. Itu sifat-sifat yang kayak gitu sebenarnya bagus nggak sih Pak? Ya intinya yang namanya sifat manja ya. Iya. Pasti tidak akan pernah bagus. Ya. Sifat seperti itu. Mengapa? Karena ketika kita memiliki sifat manja, kita membuat diri sendiri itu menjadi tidak berdaya. Ya, karena kita bergantung sama orang lain. Ya, kalau nggak ada si A, gua nggak bisa melakukan apa-apa nih. Ya. Betul. Padahal kalau kita bergantung sama orang lain, otomatis kita mematikan potensi yang ada di dalam diri kita. Ya, disinilah sifat yang harus bisa kita hilangkan. Ya. Nah, tetapi dalam pembahasan podcast kali ini, saya ingin lebih spesifik ke arah parenting. Mengapa di dunia parenting kita harus membahas mengenai sikap manja ini? Oh iya, karena kan berawal dari keluarga pastinya Kak. Ya, karena memang anak manja itu tercipta dari keluarga. Ya, tidak mungkin anak menjadi manja kalau tidak ada sebabnya. Ya, pasti akan ada sebabnya yang membuat anak seperti itu sikapnya. Ya. Tapi orang tua kadang tidak menyadari. Ya. Dengan cara dia memperlakukan anak dengan manja, itu akan merusak masa depan anak tersebut. Oh, tapi kan begini Pak, orang tua itu merasa sayang sama anak tuh Pak. Jadi yang dia lakukan kan hanya memberikan kasih sayang, seperti kayak misalnya memberikan apapun yang anak minta gitu, terus memberikan apapun yang mereka inginkan gitu. Nah, tiba-tiba anak itu jadi berubah jadi manja. Itu gimana Pak? Iya. Jadi di sini saya tidak menyalahkan orang tua memberikan kasih sayang ke anak. Tapi yang saya ingin ingatkan, bentuk kasih sayang itu tidak selalu harus memanjakan. Ya, karena memanjakan ini adalah ungkapan kasih sayang yang berlebihan. Berlebihannya itu yang berlebihannya itu yang tidak dibenarkan. Ya. Karena apa? Kalau kita sayang sama anak, seharusnya kita kan berpikir gitu untuk memberikan yang terbaik buat anak kita. Nanti di masa depannya. Lebih ke arah future gitu Pak. Jangan pas hari itu dia pengen apa? Benar. Gitu. Karena ketika kita memanjakan seorang anak, kita tidak berpikir lagi bahwa hal ini memang dibutuhkan oleh si anak atau hanya diinginkan oleh si anak. Ya.
Betul. Kalau dibutuhkan, itu hal yang saya setujui. Ya, anak-anak ini perlu kasih sayang. Harus kita sebagai orang tua memberikan kasih sayang. Ya. Tapi yang saya larang adalah berlebihannya itu. Jadi misalnya anak berbuat kesalahan, kita tidak pernah menegurnya. Nah, itu kan karena sayangnya, takut marahin gitu ya. Sayangnya. Tapi itu sayang yang berlebihan. Iya, ya. betul. Terus anak misalnya menginginkan sesuatu, ya kita secepat kilat harus memenuhinya. Iya, kadang anak itu nggak bisa nunggu sabar atau apa. Iya, kita tidak melatih anak itu untuk sabar. Ya. Apalagi kalau yang diinginkan ini itu bukan hal yang dibutuhkan, hanya untuk sekedar mengejar gengsi misalnya. Contohnya, teman-teman anak kita sekarang lagi musim pakai iPhone. Ya, padahal kita tahu iPhone itu mahal. Apalagi yang seri terbaru gitu. Yang Bapak pengen kemarin. Baru. Mudah-mudahan setelah podcast ini ya kan dikasih sama Allah. Gitu. Amin. Saya juga pengen. Amin. Nah, tetapi anak ketika mengajukan orang tua, Bunda, aku pengen punya iPhone. Soalnya teman-temanku semuanya punya iPhone. Itu kan sering terjadi, Pak. Ya, itu sering terjadi. Terus misalnya anak kita dibully sama teman-temannya akibat nggak punya iPhone. Ya, terus kita memenuhi karena kita nggak pengen gitu anak kita dibully oleh teman-temannya. Itu adalah cara yang salah. Ya. Ketika kita dapat keluhan nih dari anak, misalnya, ayah, bunda, aku dibully nih sama teman-teman di sekolah akibat aku nggak punya iPhone, teman-temanku punya semua, aku dibilang anak miskin lah, anak yang nggak punya lah. Kita bisa bilang ke anak kita bahwa, nah, apakah harga diri kamu itu tergantung handphone kamu? Oh, diajak berpikir gitu. Diajak berpikir. Ya. Karena yang namanya pembuli itu pasti sampai kapanpun itu ada gitu. Dari zaman saya sekolah sampai sekarang. Iya, kelihatan Pak. Ya. Nah, jadi kita jangan sampai mengajarkan anak agar dia tidak dibully dengan cara yang tidak mendidik. Ya, malah dengan memberikan sesuatu yang anak kita tidak butuhkan. Hanya diinginkan saja. Dan alasan diinginkan karena untuk memenangkan hatinya agar dia bisa menunjukkan ke teman-temannya bahwa dia memiliki handphone yang sama. Ya. Nah, padahal kita sebagai orang tua itu harus mau mengajak anak berpikir. Ya. Kita harus besarkan hati anak kita bahwa harga diri kamu itu bukan tergantung dari merek HP kamu. Ya. Tetapi harga diri kamu itu tergantung bagaimana kamu bersikap. Ke arah situ. Jadi Jadi antara pemenuhan keinginan anak dengan dengan tidak itu. Jadi kita itu jangan hanya memenuhi keinginan anak saja, tapi di situ ada yang dinamakan proses berpikir yang kata Bapak. Proses berpikir, benar. Oh, gitu. Jadi agar anak itu tidak terlalu berlebihan keinginannya tuh. Seperti itu. Ya. Kalau itu memang tidak terlalu dibutuhkan, kenapa harus kita penuhi? Ya, misalnya anak kita butuh alat komunikasi, ya misalnya handphone. Apakah harus iPhone? Ya, apakah tidak ada merek yang lain? Ya, yang memang sesuai dengan anak kita, yang dia butuhkan ya, bukan yang dia inginkan. Ya. Nah, di sini kita harus bijak dalam menyikapi hal itu. Karena bukan masalah harganya juga ya yang saya maksud di sini ya. Betul. Sesuatu yang mahal kita berikan kepada anak. Kalau anak itu butuhkan, kasih. Kalau kita bisa. Iya. Karena kalau kita mampu. Karena itu kebutuhan. Betul. Ya. Misalnya anak butuh spek komputer atau laptop yang canggih. Gitu. Harganya misalnya sampai mahal.
tapi kita mampu dan anak kita butuh. Misalnya untuk kerjaan sekolahnya atau kuliahnya, ya kenapa tidak kalau kita mampu? Iya. Kalau kita bisa berikan ke anak, ya itu bagus. Itu mempermudah anak, ya, untuk menggali potensinya. Ya. Nah, itu tidak apa-apa kalau menurut saya. Betul. Nah, tapi kalau hanya ingin, apalagi alasannya itu hanya untuk pamer. Oh iya. Kadang kita harus berfokus pada alasan anak juga, Pak ya. Benar. Karena kadang-kadang alasan anak itu memang hanya pengen aja, tapi seorang orang tua tuh nggak bisa ngelihat anaknya ngerengek kok. Nah ini memang ujian bagi orang tua. Iya, kayak seperti anaknya merengek gitu kan, kita jadi nggak tega gitu ya, udah kaliarin aja. Nah benar sekali. Apalagi kalau orang tuanya dua-duanya sibuk. Nah, dia tidak bisa meluangkan waktu untuk anak. Akhirnya waktu pertemuan dia dengan anak itu jadi singkat. Jadi sebentar. Dan kalau anak merengek, mereka akhirnya nggak tega. Nah, apapun dikabulkan. Apapun dikabulkan. Iya. Karena mereka merasa harus memberikan kompensasi ke anaknya. Bahwa selama ini ayah bunda kurang memberikan kasih sayang ke kamu. Ya. Tapi kompensasinya nggak benar. Di situ kesalahannya. Di situ kesalahannya. Oke lah, kedua orang tua bekerja, ibu dengan bapak. Nah, tetapi kalau orang tua menyadari hal itu, mereka lakukan karena ingin kehidupan keluarga itu menjadi lebih sejahtera. Itu buat saya tidak masalah. Yang penting mereka harus tetap berkomunikasi dengan anaknya, menjaga komunikasi dengan anaknya. Sesibuk apapun itu, sesibuk apapun. Ketika mereka di kantor, telepon anak, ya tanya kabarnya, bagaimana aktivitas anak kita, ya. Bukan mentang-mentang kita sibuk, udah anak kita jadi anak pembantu, ya. Atau anak kita jadi anak mertua kita, ya. Orang tua kita kan lucu, ya. Ini anak yang kita lahirkan dari rahim kita, tapi yang ngurus bukan kita, yang ngurus orang lain, gitu. Sedangkan kita tidak bisa berpartisipasi di situ, hanya tahu beres, ya. Nah, kalau misalnya ada perilaku anak kita yang salah, ya, yang perlu diperbaiki, kita malah bukan marahin anak kita. Malah kita marahin orang yang ngurus anak kita. Bayangin. Itu lucunya di situ kan. Nah, sudah kita nitip, ya, terus kita banyak nuntut, ya. Kita berasa bahwa kita ini sudah mampu membayar, kita punya uang, materi, gitu. Terus kita mau seenaknya. Padahal udah jelas-jelas di agama sendiri bahwa anak itu tanggung jawab orang tuanya. Ya, kalau sampai nanti anak sudah besar, berperilaku yang tidak baik, yang tidak benar, apalagi berperilaku yang dilarang oleh agama, yang disikat ya kedua orang tuanya, bukan pembantunya, bukan mertua kita, ya, apalagi orang tua kita gitu. Kita malah dilihat sama Tuhan, kita menyusahkan orang tua kita. Udah dulu orang tua kita ngurusin kita dari kecil, anak ya. Kita juga. Iya. Kapan mereka istirahat, mereka dapat lagi gitu kan, cucu yang harus mereka urus gitu. Padahal mereka juga mau menikmati hari tua ya. Dan saya juga meyakini orang tua kita juga nggak akan tega sih kalau dititipkan cucunya. Apalagi orang tua, biasanya kan orang tua yang lebih ini ya, iya, yang mereka sayang sama cucunya, malah lebih sayang dibandingin anaknya. Iya. Tapi bukan itu kita jadi ajang kesempatan gitu kan. Wah, mumpung nih ya, mama papa sayang cucunya, ya udah deh gue titipin aja gitu biar gue bebas gitu kan. Ya bukan kayak gitu juga caranya gitu. Kalau kita melakukan hal itu karena sengaja, ya, niat kita udah salah. Ya, karena kita ingin lepas tanggung jawab. Iya. Gitu. Nah, ini yang kalau kita sadar gitu, bahwa kita melakukan kesalahan. Iya, jadi ketika anak itu
merengek kepada kita itu memang sebenarnya kurang dekat dengan mereka seperti itu Benar, ya. benar. Jadi kompensasi yang kita berikan juga membuat mereka menjadi manja jatuhnya seperti itu. Benar, benar. Oh iya. Karena manja ini adalah ungkapan ekspresi kasih sayang yang berlebihan. Ya, karena kita nggak sering ketemu anak. Benar. Jadi kita harus mengkompensasikannya gitu kan. Benar. Nah, tapi nanti hasil dari kompensasi itu pasti nggak baik. Iya. Ya maupun ya yang jadinya namanya orang tua ya. Ya untuk menjaga hal-hal yang seperti itu kan kita harus tetap dekat dengan anak dan kita tetap harus mendidik mereka gitu Pak ya. Benar. Jadi apa yang harus orang tua lakukan Pak agar anak itu tidak memiliki sifat manja gitu? Ya itu tadi orang tua ketika dia memberikan perhatian atau kasih sayang ke anak bukan dengan cara yang berlebihan. Ya. Itu satu ya. Tapi mereka melakukan anak dengan wajar, sewajarnya. Kita menunjukkan kasih sayang yang wajar pada anak. Karena apa? Anak itu juga harus belajar bagaimana menyikapi kehidupannya. Ya. Jadi ketika anak kita berbuat salah, ya harus kita tegur. Ya. Kalau perlu dimarahi. Tapi dengan cara-cara yang baik. Ya. Jangan kita, gue harus marahin anak nih kalau salah. Tapi ucapan kita nggak mendidik. Ya, kita ungkapin tuh semua segala yang ada di kebun binatang gitu. Ya, itu juga bukan cara memarahi yang baik gitu, yang dibenarkan oleh agama. Karena kan ucapan orang tua itu doa. Iya baik ya. Gitu ya. Kalau kita sering berucap kasar gitu pada anak, nanti anak akan mengaminkan. Ya, dan apalagi malaikat sampai mengaminkan gitu. Wah, ini lebih bahaya lagi. Bagaimana tuh nasib anak kita nanti di masa depan? Ya. Dan cara memarahi anak juga kita harus pilih kata-katanya yang baik. Ya. Kalau anak salah, tunjukkan kesalahannya di mana. Ya. Terus juga anak jangan sampai kita ingin betulkan sikapnya yang salah, tapi dengan cara tanpa orang tua sadar kita mempermalukan mereka misalnya di depan teman-temannya. Kayak misalnya fisik gitu ya, atau ya apa? Gitu. Atau enggak, misalnya dibentak aja di depan Marahin teman-temannya gitu kan? Malu tuh. Malu pasti. Ya kita aja orang dewasa dimarah-marahin di depan orang-orang kan malu juga. Kecuali anak kita tambeng, ya dikasih tahu baik-baik susah, ya. Terus dimarahin istilahnya juga nggak mau dengar, ya mungkin bisa kita sesekali gitu tambahkan yang namanya shock terapi gitu karena itu agar anak sadar. Penting niatnya itu harus benar gitu, nggak boleh kita niat kita tuh dendam. Misalnya kita dendam ke anak gitu nih, anak sekali, 2 kali, 3 kali gue kasih tahu, 4 kali awas lo gitu kan. Nah, kita nggak boleh kayak gitu. Iya. Ya sama aja kita menganggap anak kita musuh kita. Ya, padahal itu darah daging kita sendiri loh. Ya, yang seharusnya ya kita perlakukan juga dengan baik meskipun dia berbuat kesalahan. Ya. Jadi ya itu, kalau kita tidak mau memanjakan anak, kalau kita mau memperlakukan anak kita itu dengan sewajarnya. Wajar aja. Jadi kita ekspresikan kasih sayang kita itu dengan wajar. Karena yang berlebihan itu pasti tidak baik. Karena di agama saya sudah dilarang. Ya. Yang berlebihan. Yang berlebihan. Nah, kalau misalnya kita sayang sama anak, kita tidak dilarang kok di dalam agama misalnya mencium kening anak gitu. Malah Nabi mencontohkan. Iya, harus seperti itu. Harus seperti itu. Nah, malah ada seorang sahabat Nabi yang bingung kok Nabi senang mencium kening anak-anaknya. Ya, malah Nabi bilang kalau kamu nggak seperti itu berarti makhluk di langit itu tidak menyayangi kamu. Bayangin di compare dengan hal seperti itu. Ya.
Oh gitu. Jadi memang anak-anak ini yang pertama diberikan kasih sayangnya itu jangan berlebihan agar mereka tidak manja ya Pak ya. Iya. Terus ketika kita ingin mengkomunikasikan marah kita apapun itu dengan cara-cara yang terbaik gitu. Iya. Asal gitu. Oh benar. gitu. Nah ini Pak biasanya kan manja ini sangat berkaitan dengan mandiri Pak. Jadi sangat berkaitan dengan manja dan mandiri. Nah ini ketika anak kita itu mulai kapan anak kita itu diajarkan mandiri agar tidak manja? Mulai umur berapa gitu Pak? Bisa kan kalau masih kecil kan masih kita ini semuanya kayak pakai baju atau gitu. Iya, dari anak sudah bisa melakukan hal-hal itu sendiri gitu. Diajarkan terus dia lakuin. Iya, kita ajarkan dulu, kita contohkan dulu. Karena memang mungkin perkembangan anak satu dengan yang lain berbeda ya. Iya, kadang. Nah, tapi memang masalahnya kalau kita satu rumah dengan mertua kita misalnya, dengan orang tua kita, biasanya kakek dan nenek mereka itu akan secara tidak langsung ya, memberikan kasih sayang berlebihan. Tapi itu saya juga tidak menyalahkan ya. Iya. Karena yang namanya orang tua pada yang sudah umur gitu kan, wajar gitu mereka menyayangi cucunya ya, meskipun memang rada berlebihan. Iya. Nah, kalau saya sih baiknya ini sekedar anjuran ya, jangan sampai kita tinggal satu atap dengan orang tua kita atau dengan mertua kita, karena nanti dampaknya pada anak kita. Ini yang juga terjadi sama anak saya gitu. Dulunya seperti itu. Karena saya dan istri kan bekerja, akhirnya anak saya titipkan ke mertua saya. Akhirnya mertua saya ya dia memiliki nilai-nilainya dia pribadi gitu yang dia harus berikan kepada cucunya. Ya. Tetapi saya tidak menyalahkan hal tersebut. Tapi efeknya memang saya lihat ya anak saya ini rada kurang mandiri gitu. Iya, jadi yang namanya nenek apa ya, makanya kalau cerita apa-apa itu anak-anak itu pasti pergi ke rumah nenek. Nah, paling seneng lah di rumah nenek itu paling seneng diapa-apain apa dikasih, dipenuhi gitu kan. Ya meskipun kita udah ngelarang di rumah, pas nyampe di rumah neneknya atau kakeknya udah, ya kan. Selesai, anak kita lebih nurut sama orang tua kita gitu, karena kita di rumah banyak kita larang, di rumah nenek atau kakek dibebaskan semuanya gitu kan. Nah, tapi saya tidak melarang kita ke rumah orang tua kita, itu juga salah gitu. Kita nggak silaturahmi namanya, apalagi ke orang tua sendiri. Tapi di sini orang tua itu harus bisa menjadi filter.